Halo, salam sehat. Kembali lagi di channel gua. Udah 3-4 hari ya gua absen. Gua mohon maaf karena ya waktu itu ada sedikit kesibukan. Plus kemarin gue sebenarnya pengen naikin video seputar biasalah bursa transfer, tapi badan agak greges, agak nggak enak, drop, kecapean. Dan kayaknya lagi musim ya. Jadi ini mungkin juga sebelum gua ke inti masalah, lu jaga kesehatan ya. Jadi salam sehat itu benar-benar harus kita cermati, kita pahami ya. Jadi supaya nggak kehalang aktivitas. Tapi ya syukurlah gua hanya 1 hari langsung recovery lagi tanpa obat ya. Jadi banyak istirahat, minum air putih dan juga ini minum jahe ya. Oke, langsung aja kita akan bahas timnas. Jadi tadinya gue pengen bahas bursa transfer, tapi tentu karena timnas main di kualifikasi Piala Asia 2023 dan mainnya bagus, menang pula, jadi gue langsung bikin video ini. Oke, kita jadi gini, jadi ketahuan tuanya ya. Ini mengingatkan gue dan mungkin sebagian teman-teman yang udah mungkin kepala tiga ya, bahkan lebih atau 20-an akhir lah mungkin. Jadi dulu tuh tahun 96 kita pernah ketemu. Itu ikonik banget. Di Piala Asia kita ketemu sama Kuwait. Waktu itu sudah putaran final ya lawan Kuwait, dan itu kita sempat unggul 2-0 dari golnya Roni Wabia dan juga tendangan bicycle kicknya Widodo Ceputro. Ya ini jadi goal of the year-nya Asia kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi keren banget. Sayang waktu itu kita dikejar jadi 2-2 ya. Kalau nggak salah tuh kipernya Kurnia Sandi sempat cedera, terus digantikan Hendro Kartiko yang terakhir jadi pelatih kipernya Madura United. Nah tapi ya ini lagi kita kembali ketemu di momen yang cukup penting ya menurut gua, karena ini ya Piala Asia itu kan udah sejajar, maksudnya selevel atau mirip dengan Piala Eropa lah atau Euro, walaupun tentu kelasnya ya 1-2 tingkat di bawah lah, tapi ya untuk level Asia ini paling tinggi levelnya. Nah, gue akan mulai dari gini, dari formasi dulu ya. Jadi formasi yang diturunin, jadi gini, kali ini kita harus memberikan apresiasi kepada Sintayong, dan juga nanti gue akan kasih catatan bahwasannya kita lihat bagaimana dia menurunkan sebentar ya, menurunkan taktik, strategi, dan formasi ini sangat baik dalam mengantisipasi agresivitas dari Kuwait ya. Kan ini secara nggak langsung mereka bertindak sebagai tuan rumah ya, dan kita lihat juga dukungan cukup besar, sehingga sejak awal Sintayong langsung bermain bertahan ya, dan berhasil kita membawa membungkus 3 poin di kemenangan perdana di grup A ya, sebelum nanti lawan Jordan dan juga Nepal. Nah, jadi sejak awal kita sudah bermain rapat, merapatkan barisan. Ini yang penting supaya tidak tidak down dulu lah gitu ya. Walaupun memang kita kebobolan lebih dulu, tapi kita bermain sangat pragmatis, sangat efektif. Ini yang gue rasa penting ya. Jadi kita menampilkan formasi sebenarnya kalau di awal itu 5 back. Jadi sebenarnya 5-2-3 ini formasinya, atau 3-4-3 lagi nyerang. Jadi di belakang itu 3 center back itu Rizky Ridho, Farudin dan Elkan Bagot. Nah ini 3 sebenarnya, Rizky Ridho ya dan Farudin Arianto yang memang sudah mungkin hampir setahun ya dari mulai Piala AFF. Artinya kan AFF kan Desember persiapannya sebelumnya. Jadi dia sudah udah main bareng cukup lama, dan sudah main di competitiveness level yang cukup mumpuni ya di AFF kemarin. Dan kita lihat ditambah lagi Elkan Bagot. Jadi 3 center back itu memang untuk mengantisipasi bola-bola udara dari para pemain Kuwait, yang kita tahu pemain dari Timur Tengah ini punya tinggi yang cukup menjulang lah. Dan ini cukup berhasil untuk meredam pertahanan, untuk meredam serangan dari lawan, meskipun kita harus kebobolan di akhir babak pertama ya oleh gol dari Nasser. Namun kita tetap bisa berkonsentrasi dengan melakukan serangan balik. Nah kemudian di kanan Rahmat Irianto, kalau lu ingat di ajang kemarin ya SEA Games kalau nggak salah TFF, dia juga pernah memerankan sebagai bek kanan. Jadi ini sekali lagi kompetisi ini bukan hanya melahirkan pemain dengan mengasah mental mereka, tapi juga bisa menemukan bakat-bakat yang terpendam. Jadi ini orang bisa main sebagai gelandang bertahan, bisa sebagai center back, dan juga bisa bek kanan sekarang. Jadi ada 3 posisi
posisinya si Rahmat Irianto. Kemudian di kiri Pratama Arhan seperti biasa. Ini welcome back Pratama Arhan, pemain yang sangat kita tunggu-tunggu. Tapi gue lihat agak sedikit kurang nyetel. Cuman mungkin karena tugas dia lebih banyak bertahan dibandingkan katakanlah ketika di FF. Jadi nggak banyak kesalahan yang dilakukan dia. Nah, di antara 5 back ini menurut gua kombinasi Farudi dan Rizky Ridho paling bagus ya. Terutama Rizky Ridho secara individu maupun kolektif juga main sangat baik dalam mematahkan serangan lawan, kemudian juga bola bawah udara dan berapa kali dia steal. Jadi bagus lah mainnya. Nah, kemudian 2 double pivot. Ini sekali lagi emang menjadi ciri khas kita dan bahkan juga di era sepak bola sekarang ini banyak diadopsi ya. Inggris juga double pivot, Declan Rice sama Calvin Phillips. Jadi untuk menjaga keseimbangan lini tengah karena sangat penting. Nah, kemudian kita ini sebenarnya nggak pakai striker murni. Jadi pakai false nine sebenarnya. Sadil Ramdhani kanan, ini juga lumayan ngacak-ngacak. Lili Pali sebagai striker bayangan dan di kiri Irfan Jaya. Tapi Irfan Jaya nggak terlalu jalan ya, sehingga diganti ya. Dan kemudian kalau kita lihat justru dengan masuknya Witan tuh dimasukin di tengah pertandingan ini lebih efektif, serang-serangannya juga berbahaya. Kemudian di akhir babak pertama juga menit 44 kita dapat gol yang sangat penting karena ini golnya secara psikologi membangkitkan mental para pemain Indonesia ya. Jadi Rahmat Irianto dapat bola lob, kemudian berhadapan dengan kiper. Sebenarnya dia dapat bola duluan, kemudian kiper lawan nerjang dia dan penalti dan diselesaikan dengan baik oleh Mark Locke. Ya, kalau lu yang nonton ada sedikit ya provokasi dari kiper lawan, dari kiper Kuwait, ini namanya namanya siapa nih? Rashid Al-Dusari ya. Ya kayak digeser-geser bolanya, tapi kita lihat mentalnya Mark Locke sangat luar biasa dan dia dengan dingin menceploskan bola ya, membuat 1-1 di turun minum. Ini sangat penting. Kemudian mengawali babak kedua, kemudian ada gol lagi dari Rahmat Irianto. Nah, ini sekali lagi sangat penting ya. Jadi menurut gue ya Rahmat Irianto ini man of the match ya. Jadi satu assist ya, kalau lu mau dibilang assist, yang intinya dia bikin penalti lah, yang menyebabkan dapat tendangan penalti dan juga gol dari Rahmat Irianto di menit ke 46. Jadi awal babak pertama ya baru mulai. Nah, setelah ini ya kita memang bertahan total, merapatkan barisan walaupun ada banyak banget serangan balik itu yang kita dapat. Sebenarnya kita bisa killing the game. Menit 81 itu ada serangan balik Witan sebenarnya. Udah tinggal berhadapan dengan kiper, cuman kurang tenang sehingga finishingnya dengan kaki kiri itu masih kalau nggak salah sedikit mengenai ujung gawang ya. Yang kalau dia tenang aja tuh gol mungkin udah lebih tenang ya, 3-2. Bahkan di akhir-akhir pun di menit ke 90 ada serangan balik lagi dari Asnawi, gagal juga. Kalau ini gagalnya belum matang bolanya, baru di kotak penalti tapi direbut. Bahkan di injury time juga sama. 90 mungkin plus 2 atau plus 3 gue lupa. Ricky Kambuaya serangan balik sama juga. Cuman gagal juga. Ini padahal kalau ini gol mungkin sama. Ya itu udah selesai pertandingan lebih cepat ya. Dan Sintayong di pinggir tuh agak gusar lah ngelihat peluang-peluang yang mereka mentahkan begitu banyak yang seharusnya bisa membuat Indonesia lebih tenang dalam menjalankan sisa pertandingan ya. Dan ini akhirnya membuat kita deg-degan. Nah, lu pasti deg-degan juga karena diserbu habis-habisan. Cuman gue berikan credit point kepada Rizky Ridho, Fahrudin Arianto, khususnya Elkan Bagot yang juga main, kalau nggak salah dia diganti ya menit terakhir karena mungkin fatigue, capek atau apa. Mereka bermain sangat fokus, sangat konsentrasi, tidak ada melakukan kesalahan-kesalahan yang bodoh, nggak ada. Nah, jadi kita harus berikan apresiasi luar biasa. Kalau lu lihat tackle-tacklenya nggak, ini seperti Madrid lawan Liverpool. Nah, kalau lu ingat, jadi jarang sekali para back itu melakukan atau mencolek pemain di areal terlarang, dan ini yang kadang-kadang kan dimanfaatkan lawan ya, dan itu sah-sah aja dalam sepak bola. Kalau dicolek dia jatuh ya mau bilang apa. Yang jelas kita sudah membungkus kemenangan di partai pertama ini sangat penting ya. Kita tinggal nanti bermain tanggal 11 ya, jadi 9-10 ini 3 hari 9-10 ya, 3 hari, jadi nggak lama. Ini harus benar-benar dijaga kondisinya, sehingga nggak heran pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong di pertandingan tersebut sekaligus selain untuk menjaga kebugaran, fresh leg dimasukin dan juga bertahan ya, karena kita digempur habis-habisan setelah 2-1, tapi juga untuk membuat
para pemain kita tetap bugar menjalani pertandingan nanti. Tanggal 11 kita lawan Jordan. Ini juga nggak mudah ya. Coba kita lihat ranking FIFA. Nah, di sini kita akan lihat ya. Kalau rank Kuwait itu sebenarnya nggak terlalu jauh sama kita. Kuwait itu peringkat 146, kita 159. Jadi beda berapa tuh? Beda 146 ke 159, beda 13. Nah, sementara dengan Nepal kita beda, malah Nepal lebih jauh di bawah kita. 168, kita 169, beda 9 lah. Nah, dengan Jordan ini, Jordan tuh lebih baik kalau nggak salah ya. Sebentar ya. Jordan itu peringkat ke 91. Nah, ini penting nih. Jadi kekuatannya jelas mereka lebih di antara. Karena gini, media-media Kuwait pun mengunggulkan Jordan dan Kuwait ya yang lolos untuk ke fase berikutnya. Tapi kita lihat Kuwait di pertandingan pertama kalah dan Jordan ini akan menjadi lawan kita yang paling berat ya. Jadi gue sih nggak muluk-muluk, berharap minimal jangan kalah. Tentu kalau bisa menang, sehingga nanti lawan Nepal, lawan yang paling mudah di pertandingan terakhir, kita nggak terlalu terbebani gitu. Jadi itu aja. Sekali lagi selamat buat timnas kita. Ini adalah pelipur lara di tengah keadaan katakanlah masyarakat Indonesia yang mungkin baru pulih dari COVID. Semoga timnas terus semangat mengalahkan bisa mengalahkan Jordan, minimal jangan kalah, dan kemudian kita lumat Nepal di pertandingan terakhir untuk memastikan lolos secara otomatis ya. Ini hanya peringkat 1 yang lolos ke putaran final Piala Asia tahun depan, tahun 2003. Sedangkan peringkat keduanya nanti itu akan masuk ke dalam pot ya, dari berapa nih? A, B, C, D, E, dari 6 pot itu nanti peringkat keduanya yang lolos itu ada 5 gitu ya. Jadi jadi peringkat 5, peringkat 2 terbaik ya yang lolos ke AFC berikutnya. Jadi lebih aman kita juara grup kalau bisa, supaya lolos otomatis. Oke, terima kasih. Akhirnya gue bisa menyapa lo kembali setelah 3-4 hari off. Semoga channel video ini bermanfaat. Selalu jaga kesehatan seperti yang gue bilang, supaya juga nggak sakit seperti gue. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video gue yang lain. Ciao.